Halo guys, selamat datang ke Dapur Mary. Hari ini aku akan berbagi ke teman-teman resep selai srikaya. Tanpa basa-basi, yuk mari kita mulai. Pertama-tama, kita mau panaskan santannya terlebih dahulu. Masukin santan ke dalam panci dan infus santannya dengan potongan daun pandan. Panaskan santannya dengan api yang kecil hingga santannya sedikit bergelembung di sekitar pancinya dan bukan mendidih. Dan sisihkan santannya supaya pandan lebih meresap ke dalam santan. Sekarang kita mau mengocok telurnya terlebih dahulu. Masukin telur ke dalam mangkok dan masukin gula pasir ke dalamnya. Kemudian kocok telurnya dengan hand blender atau balon whisk. Aku lebih suka memakai hand blender untuk mengocok telurnya. Selain cepat, hand blender juga bisa memecahkan putih telurnya, sehingga membuat adonannya lebih halus dan rata. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video aku ini, teman-teman jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan pencet tombol bell supaya teman-teman tidak kelewatan semua video baru aku. Teman-teman juga bisa follow aku di sosial media @dapurmary. Setelah itu, saring adonan telurnya ke dalam mangkok yang tahan panas. Kemudian masak adonannya dengan teknik double boiler, di mana bagian mangkoknya tidak menyentuh air yang mendidih di bawah pancinya. Adonan dimasak dari uap yang dihasilkan oleh air yang mendidih. Masak selama kurang lebih 25 menit, atau adonannya mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu, masukin 300 gram santan yang sudah disaring ke dalamnya. Masak adonannya lagi selama 35 menit, atau adonannya mencapai suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu, masak gula karamel di panci yang kecil. Masak gulanya hingga semua gulanya meleleh dan mulai kecoklatan, dan kemudian masukin mentega ke dalamnya. Aduk hingga tercampur rata dan dinginkan sebentar. Dan kemudian masukin lelehan gula ke dalam adonan kaya secara perlahan. Dan aduk terus hingga campuran gulanya merata di adonannya. Aduk terus hingga srikaya mengental. Srikaya akan lebih mengental lagi ketika sudah dingin. Aduk srikaya hingga mencapai konsistensi pancake. Ketika srikaya sudah mencapai konsistensi yang diinginkan, teman-teman bisa stop dan pindahkan mangkok ke atas meja. Teman-teman boleh masukin srikaya ke dalam botol kaca dan biarkan dingin. Simpan ke dalam kulkas ketika srikaya sudah dingin. Teman-teman yang suka rasa srikaya yang lebih deep dengan rasa karamelan tebal, boleh juga masak srikaya dalam rice cooker. Masukin toples srikaya ke dalam rice cooker. Kemudian tambahkan air ke dalamnya. Nyalakan rice cooker dengan memakai fungsi keep warm selama 1-3 jam. Aku berharap teman-teman suka dengan video aku ini. Teman-teman bisa komen di bawah resep apa lagi yang pengen aku buat di next video. Thank you for watching. Bye guys.